Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Segala puji bagi Allah semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para sahabatnya. Amma ba'du. Yang terhormat, Ustadz Harun selaku pengajar, serta teman-teman peserta anak dan remaja yang hadir secara daring dalam kelas online keislaman series 2026 for Kids and Teenagers. Diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan Dana Mustadafin dengan tema Akidah Keadilan Ilahi. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini. Semoga sholawat dan keberkahan selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, dan para pengikutnya. Perkenalkan, nama saya Raden Nuruz Zainab, yang akan mendampingi kelas sore ini sebagai MC sekaligus moderator. Divisi Pendidikan Dana Mustadafin rutin menyelenggarakan program kelas online keislaman setiap bulan dengan berbagai tema seperti fikih, akidah, akhlak, dan topik menarik lainnya. Kami juga mengadakan pelatihan soft skill dan life skill untuk membantu anak dan remaja memahami kehidupan sehari-hari, memperkuat identitas keislaman, serta mengembangkan keterampilan sosial. Sebelum mulai, mari kita lakukan sesi foto bersama. Silakan untuk teman-teman boleh dibuka kameranya ya, nanti admin Zoom akan mengabdikan momen ini atau di foto. Boleh dibuka ya teman-teman semua. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan profil singkat pengajar kita hari ini, Ustadz Harun. Ustadz Harun memiliki pendidikan S1 dan S2 di Universitas Internasional Al-Mustafa, Iran. Pengalaman mengajar, dosen Al-Mustafa, Open University, guru SMP dan SMA, plus Al-Kausar, Malang. Penerjemah aktif yang telah menerjemahkan berbagai buku dari bahasa Arab dan Persia. Nah, di akhir Zoom sesi nanti, kami bakalan ada membagikan daftar hadir room di chat Zoom. Jadi selama kelas berlangsung, harap menyalakan kamera dan mematikan mic saat Ustadz Harun menyampaikan materi. Demi efisiensi waktu kami persilahkan Ustadz Harun untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tes suara saya terdengar jelas ya. Mohon maaf. Terdengar, Ustaz. Kita sudah bisa mulai ini kah? Belum. Sudah Tadi minta jelas. maaf, putus sambung tadi. Gak apa-apa, Ustaz. Boleh dimulai. Oh ya, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin sayyidil kaunain wa asyrafis saqalain abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsan ila qiyami yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang saya hormati pembawa acara siapa tadi, Kak Zainab ya? Baik, Kak Zainab. Iya, Ustaz Afwan. Dan juga ada Kak Lia juga mungkin di sini ya. Serta tim daripada Dana Mustadafin. Dan yang saya banggakan adik-adik semuanya. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia, salawat dan salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sucinya dan para sahabat setianya. Semoga kita semua selalu senantiasa berada dalam jalan kebenaran ini dan selalu berusaha untuk meniti jalan kebenaran ini hingga kita kumpulkan bersama dengan Rasul tercinta kita, bersama ahlul baitnya, dan juga para sahabat setianya di Al-Hauds, di Telaga Kelak. Ya Allahumma amin. Apa kabar adik semuanya? Sehat semuanya ya insya Allah. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah, sore hari ini lumayan banyak nih yang bergabung. Ada 37 dan selalu masih bertambah juga nih ya Kak Zainab ya. Baik, kali ini tema kita adik-adik, tema kita terkait dengan keadilan Tuhan. Baik, Kak Zainab bisa di-share mungkin apa namanya slide-nya, minta tolong. Baik Ustadz, sebentar ya Ustadz. Baik, Sudah Ustadz? baik minta tolong di slide satu persatu ya. Slide-nya satu persatu berbentuk PDF soalnya. Mohon maaf saya tidak bisa men-share-nya. Baik, tema kita adik-adik sekalian adalah terkait dengan keadilan Allah. Di mana tema ini, teman-teman sekalian, adik-adik yang sangat saya banggakan, adalah salah satu tema yang sangat fundamental. Apa itu fundamental? Yang sangat, apa ya, ada yang tahu? Mendasar Ustaz. Yang sangat berdasar, mendasar sekali. Salah satu tema yang harus kita paham betul. Apabila kita tidak memahami dengan betul, maka ada kesalahan nanti kita terkait dengan keyakinan kita kepada madhab ini, kepada apa yang kita yakini ini, yang kita jalani saat ini, yaitu terkait dengan entah itu Allah, keberadaan Allah, entah itu keberadaan Rasulullah dan para penggantinya yaitu para imam. Bahkan nanti kita juga ada kesalahan dalam berpikir mengenai apa? Mengenai hari kebangkitan. Seperti dalam tema adik-adik sekalian yang di-share sama Kak Zainab bahwa di sana apakah mungkin Allah memasukkan orang yang penuh berbuat zalim ke surga, sementara Allah memasukkan orang-orang yang soleh seperti Rasulullah ke neraka. Nah, apakah mungkin? Nah, itu adalah kita. Baik, next, Kak Zainab. Baik, tentu adik-adik sekalian, dalam kehidupan adik-adik sekalian, mungkin sekali bahwa dalam kelas mungkin adik-adik kan sudah pernah merasakan bagaimana adik-adik apa namanya kerja kelompok ya. Nah, kerja kelompok di satu kerjaan tersebut ada tentu yang leha-leha satu. Ada dalam kelompok ada yang betul-betul mengerjakan tugasnya. Terus ada juga dalam satu kelompok tersebut ada yang separuh-separuh. Nah, ketika semuanya maju presentasi, ternyata gurunya tersebut malah menilai orang yang tidak bekerja sama sekali dengan nilai yang tinggi. Nah, ini bagaimana perasaan adik-adik sekalian yang kalian melakukan kerja kelompok dengan penuh tanggung jawab? Tentunya sakit kan? Tentunya merasa sakit tidak? Nah, ketika adik-adik merasa sakit, merasa tidak adil, nah ini adalah salah satu rasa sakit yang adik-adik rasakan itu adalah bentuk apa? Bentuk fitrah, di mana keadilan adalah salah satu rasa fitrah yang ada dalam setiap individu, dalam setiap makhluk, dalam setiap ciptaan yang diciptakan oleh Allah seperti kita manusia. Jelas adik-adik ya? Baik.
Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Maaf ya Tidak Ustaz. ada. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Oleh karena itu, ya, slide berikutnya Kak Zainab minta tolong. Baik, oleh karena itu, al-adl. Baik, kita sekarang akan membahas terkait dengan bahasa dari sisi apa namanya? Bahasa apa namanya? Definisi daripada al-adl itu sendiri. Al-adl dalam arti kalau menurut bahasanya, adik-adik sekalian, maka adil adalah setiap hal yang di tempat yang tepat. Al-adl berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adik-adik pernah nggak apa namanya merakit puzzle, di mana tiap potongan-potongan biasanya ada nih di usia-usia kalian, di usia kelas 2 bahkan anak TK itu sering ya puzzle ya, merangkai puzzle di mana ada gambar misalnya, ada gambar siapa namanya Imam Khomeini, ada gambar masjid, ada gambar musola, bahkan ada gambar pemandangan. Nah, puzzle ini seperti itu. Merakit satu tempat pada tempat yang lain, begitu dirakit, terbentuklah gambar yang ingin dituju. Itu meletakkan suatu pada tempatnya itu seperti demikian. Nah, dalam surat An-Nahl, Allah menyuruh kita untuk melakukan berbuat adil. Ya, adik-adik sekalian. Jadi intinya adil itu apa? Al-adil itu apa adik-adik sekalian? Al-adil adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Baik, next berikutnya Kak Zainab yang keempat. Setelah kita mempelajari sebelum ini Kak, yang keempat Kak. Baik. Setelah kita tahu apa arti daripada adil, yaitu bentuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya, maka kita kembalikan nih pada sifat Allah, di mana Allah Maha Adil. Sering ya adik-adik dengar bahwa Allah itu Maha Adil? Sering nggak? Sering-sering Ustaz. Ya, Sering. baik. Tentunya sering. Sering mendengar bahwa Allah itu Maha Adil. Nah, keadilan Allah di sini itu bersifat sifat seperti kita atau keadilan Allah ini menyatu dalam zatnya. Kira-kira mana adik? Kira-kira mana adik-adik? Baik, sebelum kita sampai ke sana, kita membahas dulu bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Nah, perlu kita camkan di sini adik-adik bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim. Kenapa? Karena Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Itu yang pertama. Yang kedua, kezaliman atau lawan daripada lawan daripada adil tadi itu, seseorang, adik-adik perhatikan ke sini. Seseorang berbuat tidak adil itu ada kemungkinan tiga. Ada tiga kemungkinan. Kenapa dia sampai tidak berbuat apa? Tidak berbuat adil. Yang pertama, adik-adik adalah terkait dengan kebutuhan. Nah, coba ketika adik-adik perhatikan di mana? Di dunia ini atau dalam kehidupan adik-adik sekalian bahwa ketika apa namanya? Ketika adik-adik melihat dalam kehidupan adik-adik sekalian ada orang yang tidak berbuat baik kepada adik-adik atau berbuat zalim kepada adik, rata-rata, nah perhatikan, rata-rata itu karena dia punya apa? Rata-rata karena dia punya kemauan. Ya, kemauan yang harus dia penuhi. Misalnya seperti ini. Misalnya saya pengen punya apa ya ketika usia kalian itu yang kalian suka itu apa? Misalnya HP. Saya pengen punya HP dengan spesifikasi yang sangat tinggi, yang harganya sekitar 10 juta.
Nah, ketika keinginan kuat adik-adik ini tidak terpenuhi, maka keinginan adik-adik, ketika adik-adik ingin memenuhi keinginan adik-adik yang tidak terpenuhi tersebut, maka berbagai cara adik-adik akan lakukan. Entah itu yang pertama dengan menipu, entah itu dengan mencuri, entah itu dengan berbohong, sama aja menipu ya. Intinya adik-adik sekalian bahwa kalian ketika memiliki keinginan yang sangat tinggi dan tidak punya cara lain kecuali berbuat tidak baik, maka di situ kalian telah melanggar keadilan, nilai-nilai keadilan. Misalnya apa? Karena keinginan kuat inilah akhirnya adik-adik berbohong kepada orang tua misalnya. Ayah, misalnya apa ketika kalian minta uang yang kemarin kecolongan misalnya, yang ayah berikan ke saya sebesar 5 juta, misalnya dicolong sama apa namanya dihilang atau misalnya dicuri, bukan dicolong ya, tahu colong ya istilahnya. Baik, dicuri di tempat sekolah saya misalnya, adik-adik berbohong seperti itu kepada ayah kalian. Atau adik-adik sampai mencuri karena saking pengennya punya HP dengan spesifikasi tinggi seharga 10 juta, kalian adik-adik punya uang 8 juta kurang 2 juta lagi, maka adik-adik berani mencuri misalnya. Diam-diam pergi ke toko, misalnya terus mencuri 2 juta dari penjual. Misalnya saja. Nah, itu adalah karena apa? Karena kebutuhan adik-adik. Nah, sekarang kita kembalikan kepada Allah. Apakah Allah berbuat apa namanya akan berbuat kezaliman atau setidaknya akan menzalimi orang lain, menzalimi makhluknya? Tentu tidak. Kenapa? Karena Allah itu tidak butuh pada sesuatu lagi. Jelas ya? Baik. Makanya di sini dikatakan salah satu turisul zulma. 3 hal yang akan melahirkan kezoliman. 3 hal yang akan melahirkan kezoliman. Apa saja? Yang pertama, kebutuhan tadi itu. Yang kedua, kudroh. Yang kedua, kudroh. Kudroh ini, adik-adik sekalian, maaf ini speakernya siapa ya? Tolong dimatikan dulu speakernya. Baik. Yang kedua adalah kudroh, adik-adik sekalian. Ketika kalian punya kekuasaan. Nah, rata-rata manusia ketika memiliki kekuasaan, maka dia akan berbuat seenaknya sendiri. Ini sering kali kita temukan dalam kebiasaan umat manusia. Sementara Allah adalah murni penguasa alam semesta. Nah, Allah ketika tidak memiliki keinginan atau tidak memiliki sesuatu yang belum dia punya, istilahnya karena Allah memiliki segalanya, maka apa? Maka Allah tidak lagi butuh. Bahkan dia memberi kepada yang lainnya. Yang kedua, kudrah. Allah maha segala-galanya. Maha mampu, maha segala-galanya, dan dia tidak akan berbuat zalim. Yang ketiga, al-jahl, adik-adik sekalian. Al-jahl itu apa? Al-jahl itu kebodohan. Nah, ini salah satu turisu az-zulma. Yang pertama al-hajah, yang kedua kudrah, dan yang ketiga al-jahl. Seringkali adik-adik sekalian, seringkali kita berbuat kezoliman karena kita tidak tahu. Disangka kita melakukan sesuatu yang baik. Benar? Disangka kita melakukan sesuatu yang baik. Padahal apa yang kita lakukan tersebut adalah buruk. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya Trump saat ini memerangi Iran atau Israel memerangi Palestina, itu Israel menyangka bahwa mereka berbuat baik, ingin menyebarkan keadilan adik-adik sekalian. Tapi sebenarnya yang terjadi bukan demikian, karena kebodohannya dia menyangka bahwa apa yang dia lakukan adalah kebaikan, tapi justru kebalikannya. Jadi jahil di sini sangat menentukan orang untuk melakukan kezaliman. Jelas adik-adik sekalian? Jadi di sini Allah tidak pernah berbuat zalim. Dalam surat Ali Imran, ada yang bisa baca di sini nggak? Sesungguhnya boleh dibaca dong satu orang.
Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Baik, terima kasih. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Dalam surat Al-Isra, Allah juga berfirman terkait dengan keadilan bahwa apa tadi saya sempat buka dalam surat Al-Isra bahwa Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian, dan apabila kalian berbuat buruk, maka keburukan itulah yang akan kalian telah kalian lakukan. Intinya apa? Intinya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun. Manusia berbuat apapun akan kembali kepada dirinya. Jelas adik-adik sekalian? Baik. Slide berikutnya, Kak Zainab minta tolong di slide berikutnya. Nah, sekarang kita setelah mengetahui bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim, maka dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wasam, ini pasti ada yang kenal ya dari sekalian. Pasti ada yang hafal suratnya. Kira-kira surat apa? Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Kira-kira surat apa? Seringkali eh, didengarkan yang kita dengar dalam ya Rahman Ustadz. surat Ar-Rahman ya, di situ sudah ditulis ya surat Ar-Rahman. Baik. Dalam surat Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia telah meninggikan langit, was-samaa'a rafa'aha. Allah telah meninggikan langit, yaitu istilahnya Allah telah menciptakan alam semesta ini wa wada'al mizan. Penciptaan alam semesta ini tidak lepas daripada mizan, yaitu apa? Yaitu keseimbangan. Sunnatullah. Istilahnya seperti itu. Semuanya alam semesta ini berjalan dengan sunnahnya, dengan mizannya. Untuk apa? Allah tadghaw fil mizan, supaya kita tidak melampaui batas-batas keseimbangan tersebut. Ingat, kalau ada satu orang melampaui keseimbangan orang tersebut, melampaui keseimbangan tata dunia, tata aturan di alam semesta ini, maka efeknya juga apa? Maka efeknya juga akan kembali kepada manusia, entah itu golongan tersebut atau seluruh manusia. Sekarang bayangin adik-adik sekalian. Sekarang Ustadz di sini akan ceritakan, akan kasih gambaran kepada adik-adik bahwa tatanan atau keseimbangan alam semesta ini kalian bisa camkan pada satu perahu besar, di mana di dalamnya terkumpul 100 orang misalnya. Di dalamnya ada 100 orang, ada 100 orang yang sifatnya bermacam-macam. Baik, ketika adik-adik sudah bayangkan, ada satu orang menggembosi atau satu orang menggergaji kayu dari kapal tersebut. Atau kapalnya kalau terbuat dari kayu berarti menggergaji atau melubangi. Atau kalau terbuat dari besi yang saat ini mungkin dia berusaha sedikit-sedikit untuk mencukili sampai akhirnya Sampai akhirnya bolong sedikit-sedikit sampai akhirnya kapal tersebut tenggelam kan. Nah, keadilan ilahi dalam kapal tersebut itu di keseimbangannya setiap orang harus menjaga kapal tersebut. Ketika ada seorang saja tidak menjaga kapal tersebut, maka efeknya akan berpengaruh kepada orang yang tinggal di kapal tersebut. Semuanya akan tenggelam. Betul? Baik. Alam semesta juga demikian adik-adik sekalian. Alam semesta ini sudah tersetting sedemikian rupa untuk berjalan taat kepada Tuhan. Siapa saja yang tidak taat kepada Tuhan, dirinya sendiri akan berefek pada dirinya sendiri. Maksudnya seperti itu. Bahwa kerugian akan kembali kepada diri mereka sendiri. Jelas ya adik-adik sekalian? Baik. Next. Kak Zainab, minta tolong slide berikutnya. Baik. Adik-adik pernah
pernah berpikir nggak? Kan di zaman saat ini, mungkinkah seseorang menggantikan atau zaman kita ini zaman di mana Rasulullah sudah wafat? Benar nggak? Benar. Nah, pertanyaan besarnya ketika Rasulullah sudah wafat, berarti kita nggak dimintai pertanggungjawaban dong, karena kita nggak bertemu dengan Rasulullah. Ada orang yang membimbing kita kepada jalan menuju kepada jalannya Allah. Benar nggak? Nah, ketika adik-adik berpikiran seperti itu, maka ketika adik-adik berpikiran seperti itu, bisa jadi adik-adik akan melihat bahwa di situ pentingnya keimamahan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita melihat bahwa Rasulullah sudah wafat, harus ada seorang pengganti yang menggantikan tugas daripada Rasulullah tersebut. Kira-kira siapa itu? Nah pertanyaannya, apakah kiai-kiai yang ada di tempat kita harus mengikutinya secara murni, secara mutlak? Apa yang dia katakan 100% harus kita jalani? Apakah demikian? Jawaban adik-adik gimana? Al-Quran dan hadisnya Ustadz. Al-Quran dan Baik, Ahlul ada Bait. sebagian mengatakan Al-Quran dan Ahlul Bait. Baik, untuk mengikuti Al-Quran dan Ahlul Bait perlu Al-Quran kan sesuatu yang mati. Misalnya Al-Quran nih. Al-Quran yang saya pegang misalnya. Nah, misalnya ini Al-Quran. Misalnya ini Al-Quran, maka ketika Al-Quran itu kan berarti kita harus baca. Kita harus baca, benar? Nah, ketika Al-Quran kita baca, maka ada di sekalian, ada yang kita pahami dan ada yang tidak kita pahami. Betul? Betul, Ustaz. Ya, Betul. baik. Demikian juga hadis. Hadis itu kan berarti teks. Teks dalam sebuah buku misalnya. Dalam sebuah buku yang kalian baca. Itu juga perlu pemahaman. Nah, yang memahamkan teks-teks tersebut siapa? Harus orang yang hidup dong. Harus orang yang hidup. Nah, saat ini teman-teman sekalian, orang yang bisa menjelaskan teks-teks Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang berpengetahuan yang sangat tinggi, yang sudah mendalami ilmu agama. Namun demikian tentunya adik-adik sekalian, ada juga namanya sifat manusia tadi itu, ada yang berbuat zalim, masih butuh kepada sesuatu dirinya sendiri. Benar nggak adik-adik sekalian? Masih punya keinginan yang belum terpenuhi, sehingga kadang-kadang manusia pun juga berbuat salah dalam apa? Dalam menjelaskan teks-teks baik itu Al-Quran maupun teks hadis dari Ahlul Bait. Oleh karena itu kita perlu manusia yang benar-benar murni seperti Rasulullah, suci, yang tidak lagi punya keinginan dalam dirinya sendiri, ya, punya tiga tadi itu, tidak punya wewenang yang semena-mena, dan juga apa tadi yang ketiga itu? Masih ingat gak? Kebodohan, ya. Jadi tidak ada dalam dirinya kebodohan sedikit pun ketika tiga hal ini. Yang pertama, keinginan dia tidak punya lagi, kesewenang-wenangan dia tidak punya lagi, kebodohan juga tidak lagi. Nah, dialah orang yang sempurna seperti Rasulullah yang bisa mengantarkan kita kepada jalan yang benar-benar al-mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, boleh dong ada yang baca ini ayatnya, bisa nggak? Salah satu, siapa yang bisa baca di sini? Saya Baca teks Arabnya. Baik, siapa ini? Ya, Fatimah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana
bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitabi wal mizana liyaquman nasu bil qisti. Baik, artinya apa adik sekalian? Baik, terima kasih Kak Fatimah Tain. Laqad arsalna, sesungguhnya kami telah utus rusuluna, utusan-utusan kami. Kami turunkan utusan-utusan kami. Dengan apa? Bil bayinat, dengan penjelasan-penjelasan. Tadi itu Rasulullah berarti diberikan Al-Quran seperti itu. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama dengan mereka apa? Al-Kitab. Kalau kita Rasulullah berarti Al-Quran. Wal mizan, nah ini mizan itu artinya keseimbangan tadi itu. Wal mizan artinya apa? Yaitu neraca keadilan. Liyakuman nasu bil qist, supaya dengan mizan tersebut, neraca keadilan tersebut, manusia berbuat apa? Dia kalau yang mengajak kepada perhatikan di sini ada sekalian, wa anzalna ma'humul kitab. Kalau orang yang mengajak kepada kebenaran saja tidak berbuat adil, istilahnya masih saja salah, perhatikan di sini. Kalau saja orang yang mengajak kepada keadilan saja kadang salah, maka kadang salahnya itu walaupun 0,01%, maka ada kemungkinan orang akan menjauhinya. Tidak lagi percaya kepada semua dakwaan dia. Paham nggak adik-adik sekalian? Misalnya nih, adik-adik percaya kepada saya sampai saat ini percaya kepada saya. Hah? Apapun yang saya katakan adik-adik, percaya. Nah, begitu saya mengatakan bahwa Allah ada dua, kepleset ya. Ngomongan saya kepleset. Nah, adik-adik nggak percaya lagi sama saya pada dakwaan saya, pada ratusan kali yang saya gelar saya dakwahkan atau saya mengajar adik-adik selama 100 jam misalnya. Begitu saya terpeleset bahwa Allah ada dua, adik-adik pasti tidak mempercayai pelajaran 100 jam yang telah saya ajarkan kepada adik-adik sekalian. Jelas? Baik. Oleh karena itu di sini ada satu orang pembawa keadilan, pembawa misi daripada kesucian ini yang tidak boleh salah walaupun satu kali. Nah, di situ adalah siapa? Itu adalah siapa adik-adik? Itu adalah para imam, di mana mereka tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Nah, coba adik-adik sekalian bayangkan, kenapa dunia ini sekarang carut-marut. Sebagian mengikuti madhab A, sebagian mengikuti madhab B, sebagian mengikuti Ustadz Fulan, sebagian mengikuti Ustadz Fulan. Kenapa? Karena mereka belum mengetahui hakikat daripada siapa? Wasi atau pengganti daripada Rasulullah. Jelas ya? Baik. Intinya apa adik-adik sekalian? Intinya bahwa harus satu orang yang mengajak kepada keadilan. Perhatikan. Ada satu orang yang mengajak keadilan di mana orang tersebut tidak pernah salah sehingga orang percaya kepada dirinya. Nah, saat ini orang tersebut adalah siapa? Imam Mahdi. Makanya dalam hadis dikatakan kalau cuma sisa 1 hari Allah utus Imam Mahdi untuk keadilan. Maksudnya apa? Kalau misalnya nih besok kiamat, adik-adik sekalian, kalau misalnya besok kiamat, tapi Imam Mahdi belum keluar, maka Allah akan tunda kiamat tersebut. Sampai Imam Mahdi tersebut muncul untuk mengajak kepada umat seluruh manusia kepada keadilan. Untuk apa sih? Untuk supaya manusia tidak lagi mengelak nanti di akhirat. Untuk mengeluh. Tuhan, kamu tidak menurunkan saya seorang contoh. Ya, adik-adik sekalian, misalnya orang nanti bisa beralasan di akhirat bahwa di akhirat kelak ada orang yang beralasan, wahai Tuhan, kamu kan tidak mengutus satu orang pun untuk bisa saya ikuti. Kenapa kamu harus
membakar menyiksa saya. Harusnya kamu tidak menyiksa saya karena kesalahan pada dirimu, tidak mengutus seseorang. Nah, sekarang Allah tidak ada alasan lagi untuk itu. Kata Allah, sudah saya turunkan setiap masa Setiap masa utusan. Setelah Rasulullah wafat, ada utusan. Setelah utusan tersebut wafat, ada utusan berikutnya. Ada utusan berikutnya wafat, dilanjutkan kepada utusan-utusan selanjutnya. Yang sampai saat ini utusan tersebut adalah siapa? Adalah Imam Mahdi. Jelas adik sekalian? Baik. Masalahnya di sini Imam Mahdi saat ini muncul kehadirannya itu kehadirannya itu belum kita ketahui. Maksudnya beliau hadir di tengah-tengah kita, menyaksikan kita, tapi kita yang gaib, kita yang tidak mengenal beliau. Jelas ya? Baik. Slide selanjutnya Kak Zainab minta tolong. Baik, sekarang ketika adik-adik sekalian sudah mengetahui apa itu arti keadilan, boleh dong kasih contoh keadilan Allah yang adik-adik rasakan pada hari ini. Boleh di chat atau boleh langsung ngomong. Sehat. Silakan. Siapa dulu nih? Mungkin Saya, Kak Zainab bisa sebutkan menentukan siapa dulu biar Ustadz juga sedikit istirahat. Silakan Kak Zainab diatur. Mungkin yang mau jawab boleh raise hand, Pak, di Zoom. Ya, silakan. Sebentar. Alhamdulillah kita yang masuk lumayan banyak Kak ya, ada sekitar 50 nih. Iya, Ustaz. Kita belum kenalan nih dari mana saja ini, dari Sabang sampai Merauke ada semua insya Allah. Silakan itu Kak Bisma Ali Akbar. Baik, siapa yang bisa? Ya, siapa ini? Ada Kak Bisma, ada Kak Fatimatain. Kak Fatimatain tadi udah baca Quran. Kak Bisma dulu mungkin ya Kak Zainab. Ya, Iya, Ustaz. saya ingin jawab ya Ustadz ya. Ya, silakan Kak Bisma. Salah satu bukti keadilan Allah adalah yang selalu kita rasakan. Allah memberikan hasil yang terbaik dan sesuai kepada orang yang mau berusaha dan terus berdoa. Terus juga Allah memberikan Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan apa yang kita mau. Allah tidak memaksa kita untuk melakukan apa yang Allah mau. Tapi tentunya dengan konsekuensi. Sebagai bentuk keadilannya, kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali. Kak Bisma luar biasa, selalu aktif ya dalam kajian remaja ini. Terima kasih Kak Bisma. Yang lain mungkin satu lagi, karena keterbatasan waktu, satu lagi. Mungkin Siapa Kak Zainab? Sudah ada atau belum? Iya, boleh Kak Bushro ya? Iya. Iya, boleh. Silakan Kak. Ya, silakan Kak Bushro. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa Balatas dari Kementerian akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Harun. Ya, silakan Kak. Adanya sehat dan sakit yaitu karena untuk mensyukuri nikmat Allah. Baik, terima kasih Kak Bushro dan Kak Bisma yang sudah menjawab terkait dengan bentuk keadilan Allah yang dirasakan hari ini. Mungkin Kak Bisma merasakan akan keadilan Tuhan, bagaimana keadilan Tuhan tersebut harus kembali kepada diri Kak Bisma sendiri ya. Apapun yang Kak Bisma lakukan tentu akan kembali kepada diri Kak Bisma. Demikian juga Kak Bushro mengatakan bahwa sakit, sehat, semuanya juga tentu sesuai dengan apa Kak Bushro? Sesuai dengan
ikhtiar daripada Kak Bushra. Mungkin Kak Bushra sakit saat ini. Nah, ini perhatikan. Mungkin saat ini kita sakit tentu karena semuanya dari keseimbangan alam tadi itu. Yang pertama, kita kurang menjaga tubuh kita, misalnya kemalaman tidur atau kita makan serampangan, ya. Itu semuanya kembali kepada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kita memperbaiki diri kita, menjaga pola makan kita, tidur dengan teratur, maka kita akan sehat. Kalau hari ini Kak Bushro sakit misalnya, itu mungkin karena efek 2 hari yang lalu atau kemarin Kak Bushro makan serambangan misalnya, makan sambal banyak, akhirnya diare. Atau semalam bergadang Kak Bushro karena apa? Karena hari ini libur 2 hari, besok juga libur resmi, begitu ya Kak Bushro? Baik. Baik, itu adalah semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Baik, slide berikutnya Kak Zainab minta tolong. Terima kasih untuk Kak Bushro dan Kak Bisma. Kita kembali pada penyebab ketidakadilan manusia. Baik, kenapa sih manusia itu sering berbuat tidak adil? Yang ke-9 aja, Kak. Iya. Afwan Ustadz, itu yang sebelumnya maaf, itu yang nge-share screen dari admin Dana Mustadafin ya Ustadz. Oh iya, ya. Tak pikir. Baik. Terima kasih. Baik, kita langsung kembali kepada penyebab ketidakadilan manusia. Kenapa sih kita sering nggak adil? Kenapa sih kita sebagai manusia seringkali sering melihat atau bahkan kita sendiri, teman-teman sekalian, kita sendiri berbuat tidak adil itu karena 3 hal tadi itu. Yang 3 hal tersebut untuk Allah tidak ada sama sekali. Yang pertama apa? Ini kalian harus hafal untuk pelajaran hari ini, kalian harus hafal. Orang tidak adil karena 3 hal. Nah, yang pertama karena ego, hawa nafsu, yaitu al-hajah. Yang kedua karena kudroh, karena emosi meledak, karena kekuasaan yang dia punya emosi meledak-ledak. Yang ketiga karena ketidaktahuan atau kejahilan. 3 ini teman-teman sekalian, kalau menurut Imam Ali, ini salah satu turisul zulma, itu adalah hadis daripada Imam Ali dalam kitab Ghurarul Hikam atau dalam kitab Ghurarul Hikam yang saya ingat ya. Itu sabda daripada Imam Ali mengatakan bahwa seringkali kezoliman itu muncul dari 3 ini. Yang pertama karena kebutuhan yang tidak terrealisasi, yang belum terrealisasi, ya jelas adik-adik punya keinginan nih. Nah, demi mewujudkan keinginan tersebut, seringkali adik-adik berbuat seenaknya adik-adik. Yang seenaknya tersebut seringkali menzolimi orang lain. Betul tidak adik-adik sekalian? Betul. Betul sekali, pasti itu. Baik, yang kedua, kudroh. Ketika adik-adik punya posisi, punya kekuatan, misalnya adik-adik dipilih nih sebagai ketua kelas. Nah, bukan seringkali, bisa jadi pada satu saat ketika adik-adik nggak punya mood di hari itu, lihat lihat kelas berantakan, terus menyuruh satu orang yang dilihat adik-adik sebagai lemah, manusia yang teman adik-adik yang lemah, padahal teman tersebut baiknya minta ampun, sudah kerja 99% semuanya sudah dia kerjakan, tapi adik-adik tetap menyuruh anak tersebut untuk merapikan kelas. Nah, ini adalah bentuk ketidakadilan, menyalahkan menyalahkan posisi adik-adik sebagai ketua kelas. Hei, kamu kebersihkan ruang kelas. Padahal adik tahu sendiri bahwa dia sudah kerja seharian, misalnya seperti itu. Adalah bentuk kesewenang-wenangan. Yang ketiga, bentuk kejahilan atau kebodohan. Seringkali kita melakukan sesuatu karena bodohnya kita, karena kita tidak tahu, maka kita berbuat zolim kepada orang lain atau tidak berbuat adil. Begitu ya dari sekalian. Jadi salah satu turisul zulma. Adik-adik harus hafal ya. Adik-adik harus hafal dalam pelajaran kali ini. Yang pertama al-hajah, yang kedua al-qudrah,
dan yang ketiga al-jahl. Jelas ya? Baik, kita diskusi berikutnya. Pada slide ke-10 minta tolong ke Lia yang berarti. Baik, dalam kasus di mana mungkin seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik dihadapkan pada satu kondisi di mana adik-adik merasa terfitnah. Benar nggak adik-adik? Merasa difitnah bahwa adik-adik punya pemahaman khusus, punya akidah khusus. Sehingga adik-adik dikatakan sesat. Nah, coba adik-adik pikirkan, ketika adik-adik di posisi orang yang menyesatkan, kira-kira kenapa orang kok bisa menyesatkan adik-adik? Ketika adik-adik berada di posisi yang disesatkan tersebut, misalnya adik-adik nih, pemahaman adik-adik dikatakan akidah adik-adik sesat. Nah, apa? Kenapa kok orang bisa mengatakan demikian? Kira-kira karena apa? Mungkin selain Kak Bisma dan Kak Busro, ada yang bisa jawab? Pertanyaannya jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik, silakan. Ustaz, saya ingin menjawab. Ya, ada yang bisa jawab, silakan. Menurut saya pertanyaan tadi, nah, orang itu melakukan pada korban tersebut, yang pertama itu memperoleh popularitas. Mereka sehingga bahwa pendapat orang lain tersebut adalah sesat. Yang kedua, menurut saya orang yang seperti itu memang punya atau hate yang dia memang sementara orang tidak sependapat dengan dirinya. Nah, baik, untuk memperoleh ya. Ya, terus ya Kak. Kak Safinatun Najah ya. Selanjutnya Kak, silakan. Ya, bisa dilanjut Kak Safinatun Najah. Suaranya putus-putus ya Kak Safinatun Najah ya. Iya. Dari kemarin soalnya sinyalnya jelek Ustadz. Dan menurut saya orang-orang yang memang suka memfitnah tersebut itu sangat menginginkan kepercayaan dari orang lain dan pujian dari orang lain, serta dia ingin mendapatkan posisi yang mungkin lebih tinggi, dianggap lebih tinggi dari orang-orang yang tidak memiliki pendapat yang berbeda, yang memiliki pendapat yang berbeda dari dirinya tersebut. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Safinatun Najah. Cukup ya, satu jawaban bisa merangkum dari apa yang telah kita bahas. Jadi ada 3 poin yang Kak Safinatun Najah sebutkan tadi. Dalam diri orang tersebut ada 3 hal yang telah disebutkan oleh Imam Ali. Yang pertama apa? Yang pertama terkait dengan hawa nafsu, yang kedua emosi meledak, dan yang ketiga apa? Ketidaktahuan atau kejahilan. Benar ya Kak Safinatun Najah? Jadi ketiga-tiganya ada dalam orang tersebut. Iya. Ketiga-tiganya ada dalam diri orang tersebut, akhirnya orang tersebut memfitnah kita. Karena kedangkalan akidah dia misalnya apa yang dia lihat sekilas sehingga akhirnya menyesatkan, dia tidak mau belajar apa itu mazhab Ahlul Bait misalnya hanya dengan mendengar salah satu ustadz yang mengatakan bahwa Ka'bahnya mazhab Ahlul Bait itu ada di Irak, di Imam Hussein, langsung dia percaya, berarti dia
atas kebodohannya, tidak mau men-search, tidak mau belajar, akhirnya menilai dengan keputusannya, dengan kebodohannya, akhirnya dia menfitnah kita. Misalnya seperti itu. Benar sekali, Kak. Kak Safiatun aja ya, baik. Sekarang kita bahas pada kesimpulan diskusi ke slide 11, Kak, minta tolong. Intinya adik-adik sekalian bahwa orang zalim, ya, slide 11, bahwa orang zalim itu sebenarnya yang paling rugi karena merusak jiwanya sendiri. Jelas adik-adik sekalian? Maka ketika kita sudah tahu bahwa kebodohan adalah inti, salah satu inti dari 3 inti orang berbuat tidak adil, maka sebisa mungkin kita belajar semaksimal mungkin. Menghilangkan kebodohan kita. Jelas ya adik-adik sekalian? Karena semakin kita pintar, maka semakin kita akan diam. Semakin kita pintar, semakin kita akan bertoleransi, menilai orang, oh, kenapa orang bersikap demikian? Mungkin karena ada pengetahuannya yang di luar kita, misalnya seperti itu. Jelas ya? Semakin kita belajar akan semakin tahu di mana kita memposisikan diri kita, bagaimana kita akan bersikap. Jelas ya? Semakin kita belajar, maka insya Allah kita akan hidup di dunia ini dengan tenang sampai akhirat nanti. Gitu ya dari sekalian? Baik. Sekarang dalam kehidupan sehari-hari, yuk kita lihat pada slide ke-12, slide berikutnya. Kalau baik, nah, dalam kehidupan sehari-hari adik-adik sekalian, coba bisa nggak kira-kira adik-adik sekalian menerapkan keadilan ini dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari itu? Apa aja? Dalam tema apa aja yang bisa kita praktekkan keadilan ini dalam kehidupan sehari-hari? Bisa sebutkan nggak? Di bagian apa saja, misalnya di media sosial atau di mana, bisa sebutkan? Di sini akan kita bahas pada 3 kehidupan sehari-hari. Sosial, apalagi? Apalagi? Pertemanan. Pertemanan, dan yang ketiga apa? Diri Sendiri. Diri sendiri. Baik, next kita beralih kepada penerapan keadilan dalam bermedia sosial. Di slide berikutnya. Baik, adik-adik sekalian, kita sekarang hidup di era di mana HP ada di genggaman kita. Hampir semua kita memiliki HP. Bahkan dalam satu keluarga, nggak cuma pembantu. Misalnya ayah punya 2 HP, 1 iPhone, 1 Android. Ibu juga demikian, 1 iPhone, 1 Android. Bahkan kalian juga mungkin demikian. Bahkan kalian ada 3 mungkin. Satu pet, yang kedua laptop, dan yang ketiga baru HP. Nah, semuanya bermedsos, bermedia sosial. Benar? Nah, dalam genggaman kita semua adik-adik sekalian, kita terapkan 3 hal tadi. Ketika kita punya keinginan dan kita bermedsos, perhatikan adik, punya keinginan dan kita bermedia sosial, seringkali kita bermedia sosial itu adik-adik sekalian, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita melihat Amerika yang zalim, maka kita kita mengomentari mampus Amerika. Nah, itu berarti kan keinginan kita. Atau yang pro Amerika. Yang pro Amerika akhirnya bilang mampus Palestina, seperti itu. Jelas adik-adik sekalian? Nah, itu keinginan yang kedua. Yang kedua karena ego, yang ketiga karena kejahilan. Ketika 3 ini terkumpul dalam diri kita, ketika kita bermedia sosial, maka pengaruhnya ada dalam diri kita saat bermedia sosial. Oleh karena itu, bentuk keadilan ketika kita
bermedia sosial, bermedsos, itu yang pertama, adik-adik sekalian, jangan sebar hoax. Ingat, semuanya harus kita tahu baru kita sebarkan. Jangan sesuatu yang tidak kita ketahui, kita sebarkan. Hanya menukil, hanya misalnya men-share sesuatu yang tidak, walaupun itu sesuatu yang tidak penting bagi kita, tapi bagi orang lain mungkin penting. Jelas? Yang kedua, jangan main hakim sendiri. Seenaknya sendiri tanpa kita, tanpa kita mendalami kasus tersebut. Yang ketiga, jangan pernah sampai membuli seseorang. Ingat, media sosial saat ini berarti perlakuan kita di media sosial. Semuanya terekam dengan jelas. Jelas adik-adik sekalian? Baik, berikutnya keadilan dalam pertemanan. Di slide nomor 14, Kak Lia minta tolong. Ketika kita, di dalam kehidupan sehari-hari setelah kita bermedia sosial, kita juga tidak terlepas dari kehidupan kita dengan teman-teman kita. Nah, dengan teman-teman kita juga harus berlaku menerapkan 3 hal tersebut, adik-adik, yang harus kalian hafal pada pertemuan ini. Yang pertama apa? Yang pertama, kalian harus menjaga keinginan kalian. Yang kedua, ego kalian. Yang ketiga, pengetahuan kalian. Ketika ketiga kalian ini kalian terapkan dalam pertemanan kalian, insya Allah pertemanan kalian akan langgeng. Satu teman dengan teman yang lain ketika menjalankan ketiganya, insya Allah akan mempererat sampai persahabatan kalian langgeng. Tapi kalau salah satunya tidak menerapkannya, semaunya sendiri, maka di situ akan bentuk ketidakadilan akan muncul dan retaklah pertemanan kalian. Oleh karena itu, yang pertama, jangan pilih kasih kepada teman. Maksudnya apa? Jangan pilih kasih. Intinya, siapapun, kalian harus menganggap bahwa semua adalah makhluk Tuhan. Kalian harus menganggap bahwa semuanya adalah makhluk Tuhan yang harus kita jaga keadilan mereka. Kita tidak boleh sama sekali untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Kita harus menurunkan ego kita. Jelas? Yang kedua, bersikap objektif. Jangan sampai karena dia teman kita, akhirnya kita misalnya menolong dia, sementara teman yang lain kita salahkan. Padahal yang benar adalah orang yang kita salahkan tersebut. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, dengerin semua pihak. Ketika ada permasalahan muncul, kita harus klarifikasi. Ya, setelah semuanya kita dengar, kita bisa menentukan, oh ternyata kamu yang lebih baik misalnya untuk mengalah, misalnya seperti itu. Baik, itu adalah keadilan dalam pertemanan. Yang ketiga adalah terkait dengan keadilan pada diri sendiri. Ini juga penting. Next, selanjutnya Kak. Keadilan untuk diri sendiri. Nah, ini seringkali yang sering kita lupakan. Di slide berikutnya Kak, minta tolong. Keadilan untuk diri sendiri. Baik, di slide berikutnya Kak. Keadilan untuk diri sendiri. Nah, boleh dong salah satu bisa jelasin nggak atau dibaca saja? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu di sini? Silakan. Dijelaskan atau baca? Siapa ini? Saya. Kak Fatimah Tain lagi. Yang lain nggak ada? Saya Ustadz, saya. Oke, Kak Hazura Lajuardi. Lajuardi mana ini? Purwakarta? Lajuardi. Jakarta. Jakarta, baik. Silakan Kak Hazura. Keadilan pada diri sendiri. Jangan maksa diri untuk maksiat, merokok, atau yang harus dijaga dengan baik. Keadilan Maksudnya itu gimana Kak Hazura?
Ya, maksudnya itu jangan maksain diri kita buat ngelakuin hal yang nggak baik. Karena itu bakal berdampak pada diri kita sendiri. Mau itu yang baik atau enggak yang buruk, itu bakal ada dampaknya pada diri kita sendiri. Iya, bagus sekali Kak Hazura. Intinya setelah kita menerapkan keadilan dalam media sosial, yang kedua keadilan untuk lingkungan sekitar, khususnya teman kita, itu teman kita itu maksudnya karena kita seringkali terbatas pada teman-teman kita ya, padahal di situ ada orang tua misalnya, ada tetangga, semuanya itu maksud saya itu bermedia sosial. Nah, yang ketiga pada diri sendiri, teman-teman sekalian. Keadilan pada diri sendiri itu juga sangat amat penting. Kenapa? Karena tubuh yang ada, yang kita punyai saat ini itu adalah amanah yang harus kita jaga. Tadi kita sebutkan siapakah Alatas ya, yang merasa sakit misalnya, itu karena bentuk ketidakadilan kita pada diri kita sendiri, di mana kita bergadang misalnya. Kita bergadang, akhirnya kita jatuh sakit. Nah, itu kan bentuk ketidakadilan diri kita sendiri, akhirnya kembali pada diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan kembali pada diri kalian sendiri. Kalau kalian rajin mandi misalnya, maka kalian tidak akan korengan misalnya seperti itu ya. Tidak akan panuan, maksudnya tubuh kalian akan berseri-seri, berbeda misalnya seminggu sekali, maka akan kudisan dan yang lainnya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan akan kembali pada diri kalian. Wa in asatum falaha. Apabila kalian berbuat buruk, maka keburukan juga akan kembali pada diri kalian sendiri. Dalam 3 hal. Yang pertama apa adik-adik sekalian? Yang pertama di media sosial. Yang kedua di mana? Di lingkungan sekitar, teman-teman sekalian. Yang ketiga di mana? Pada diri kita sendiri. Jelas ya? Baik, kita masuk kepada slide berikutnya. Kita rangkum nih. Kita rangkum kajian kita dengan kuis. Ini contohnya seperti ini ya adik-adik sekalian. Apakah Allah pernah lupa memberi rezeki hewan di hutan? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena hewan semuanya sudah diatur, kesalahan ada pada manusia. Misalnya seperti itu. Hewan sudah tercukupi kebutuhannya, tapi kesalahan ada pada diri manusia yang menebang pohon seenaknya sendiri. Nah, manusia di sini tidak berbuat adil kepada hewan misalnya. Yang kedua, orang yang menzalimi orang lain, siapa yang paling dirugikan? Tentunya diri sendiri. Yang ketiga, siapa yang akan memenuhi dunia dengan keadilan di akhir zaman? Imam Mahdi, sudah kita bahas semuanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan di-share oleh kakak panitia. Mungkin dari pertanyaan tersebut adik-adik bisa jawab. Dari siapa yang bisa jawab, mungkin Kak Divisi Pendidikan dan Musafin juga akan menyiapkan hadiahnya untuk mereka-mereka yang bisa menjawabnya. Baik, kita keluar dari slide ini, kita masuk kepada pertanyaan dari pelajaran sore hari ini. Silakan, Kak. Minta tolong pertanyaan yang pertama, bisa di-share mungkin? Di chat Kak ya. Di chat saya kirim pertanyaan 10 ya. Kalau tidak salah, itu bisa ditampilkan nggak satu persatu atau semuanya nggak apa-apa ditampilkan. Ya, atau saya bacakan ya. Baik, pertanyaan pertama adik-adik sekalian. Kalian jawab benar atau salah ya. Baik. Kalian jawab benar atau salah. Keadilan menurut mazhab Ahlul Bait berarti Allah harus memberikan pahala yang sama kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Benar apa salah? Salah. Salah. Oke, salah. Salah. Kenapa?
Seharusnya orang yang salah tersebut tidak diberikan, maksudnya tidak mendapat pahala, Ustadz. Dan yang diberikan pahala adalah orang-orang yang baik dan di jalan yang benar. Baik, terima kasih buat Kak Safinatun Najah. Yang kedua, betul sekali bahwa jawaban tadi betul sekali ya. Baik. Nah, ini sudah disiapkan. Yang kedua, yang pertama dijawab oleh Kak Safinatun Najah. Yang kedua, mengutus para nabi dan imam adalah bukti bahwa Allah tidak adil, karena seharusnya manusia bisa menebak sendiri mana yang benar. Ini benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Mengutus para nabi dan imam adalah bukti bahwa Allah mengutus mereka sebagai mereka itu adalah pemimpin kita. Manusia tanpa pemimpin itu cenderung di jalan yang salah, Ustadz, dan mereka membutuhkan contoh yaitu para imam dan para nabi tersebut yang tidak pernah melakukan kesalahan. Baik. Intinya apa Kak Safinatun Najah? Bahwa mengutus para nabi dan imam adalah bukti keadilan Allah justru. Itu adalah bukti keadilan Allah. Bukan ketidakadilan Allah. Baik. Mungkin jawaban berikutnya Kak Zainab untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjawab. Baik, nomor ketiga. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman bahwa dia telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya sendiri. Tadi sudah kita jelaskan. Benar apa salah? Benar. Kak Zainab mungkin bisa ini dulu ya. Ini kan apa namanya? Yang memunculkan itu duluan bisa apa namanya? Mungkin bisa ditentukan oleh Kak Zainab. Siapa yang menentukan? Boleh raise hand dulu ya. Oke. Ada Kak Fatimah Tain, Ustadz. Oke, Kak Fatimah Tain, silakan. Alasannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memiliki semua hal yang memiliki semua apapun dan sebagai pencipta ciptaan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala harus baik atau adil kepada ciptaannya. Bagus sekali Kak Fatimah Tain. Terima kasih buat Kak Fatimah Tain. Oke. Selanjutnya, Imam Ali bersabda bahwa seseorang yang menzalimi orang lain pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Ini juga ada hadisnya selain daripada Al-Quran ya. Imam Ali juga bersabda demikian. Benar apa salah? Benar. Siapa ini yang jawab? Kak Radika Aditya benar, tapi dia nggak raise hand dulu. Mungkin yang jawab boleh raise hand terlebih dahulu ya, biar namanya juga kelihatan. Ya, silakan. Ini apaan ya? Coba dulu nih. Kak Radika mau menjawab lagi mungkin? Benar. Benar kata Kak Radika Aditya. Bisa disebutkan kenapa Kak Raditya? Karena Imam Ali pemimpin kita. Baik, karena Imam Ali pemimpin kita. Oke. Intinya Imam Ali memang pernah bersabda demikian ya Kak Radika ya. Baik. Berikutnya Allah bisa saja tidak adil. Nah, Allah bisa saja tidak adil, tapi dia memilih untuk bersikap adil karena kasih sayangnya. Kira-kira benar apa salah nih? Salah. Siapa yang jawab salah nih? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan dulu. Jadi Pak. Kak Busra ya, Kak Zainab ya? Iya, tadi Kak Busra terlebih dahulu. Ya, silakan Kak Busra. Pertanyaan itu salah karena Allah tidak memiliki zat yang tidak adil. Pasti Allah adil. Zat sempurna karena Allah adalah zat yang sempurna.
Baik, tadi kita sudah sebutkan Kak Zainab ya, bahwa keadilan bagi Tuhan adalah zatnya. Jadi adil dengan Tuhan tidak bisa terpisah. Begitu ada Tuhan, berarti dia juga adil. Beda dengan kita. Keadilan dalam diri kita bisa berpisah. Karena adil dalam diri kita itu bukan zat kita, bukan bagian diri kita. Kalau kita nggak adil, mati misalnya. Nggak demikian. Betul? Kalau Tuhan itu berarti adil. Adil berarti Tuhan. Intinya seperti itu. Kalau zat itu seperti itu. Betul Kak Busro. Terima kasih untuk jawaban Kak Busro. Jadi intinya Allah sama sekali sama sekali tidak pernah terbersit dalam dirinya berbuat tidak adil. Yang keenam, hukum gravitasi yang selalu konsisten setiap hari adalah salah satu contoh keadilan Allah di alam semesta. Benar, Ustadz. Saya ingin menjawab, Ustadz. Siapa ini Kak Zainab? Tadi sepertinya Kak Atika Zahra duluan. Kak Atika Zahra duluan. Silakan Kak Atika. Bisa disebutkan kenapanya? Jawabannya benar karena segala sesuatu telah gravitasi itu kan menjaga keseimbangan alam karena segalanya telah diatur oleh Allah. Ya, bentuk gravitasi adalah salah satu bentuk keadilan Tuhan yang ada di alam semesta. Sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu adalah ketentuan adik-adik sekalian. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu nggak bisa 1 tambah 1 sama dengan 3. Kenapa? Karena sudah keseimbangan. Neraca keadilan itu sudah seperti itu. Gravitasi adalah salah satu bentuk keadilan Tuhan. Jelas ya? Yang ketujuh, menurut Imam Ali, penyebab utama manusia berbuat tidak adil adalah karena Allah menghendakinya demikian. Kira-kira benar apa salah? Salah. Siapa dulu nih yang mau jawab? Ahmad Mahdi boleh? Oke, Ahmad Mahdi silakan. Mas Ahmad Mahdi dari tadi online terus nih, baru muncul suaranya, alhamdulillah. Karena manusia itu diberi akal, Ustadz. Manusia diberi pilihan untuk memilih mana yang baik, mana yang benar. Jika manusia memilih sesuatu yang buruk, karena itu pilihannya sendiri, bukan pilihan dari Tuhan. Karena Tuhan zat yang maha baik, maka dia tidak pernah memilihkan manusianya untuk sesuatu yang buruk, Ustadz. Iya, bagus sekali Kak Mahdi. Kak Mahdi tadi ya? Ya. Oh ya, Kak Mahdi. Baik, intinya manusia punya ikhtiar, punya keinginan. Kita beda dengan robot ya, adik-adik sekalian. Kalau robot disetting oleh pemiliknya. Beda dengan robot AI sekarang, AI ya. AI sekarang, robot bisa punya keinginan. Nah, sekarang semakin maju juga robot. Robot pada zaman dulu disetting, kalau A harus berbuat A, B berbuat B. Nah, kalau manusia punya ikhtiar, jadi semuanya tidak atas kehendak Allah. Yang kedelapan, Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Benar apa salah? Betul, Ustaz. Benar sekali. Ini siapa yang mau jawab nih kenapanya? Saya, Ustaz. Siapa nih? Kak Fatimatain lagi ya. Kak Fatimatain lagi. Oke. Karena Silakan, Kak. akan turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia dari kezaliman dan akan menunjukkan arah yang baik untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya, kenapa Kak Fatimatain? Kenapa harus turun ke bumi? Bisa dijelaskan nggak apa yang Ustadz jelaskan tadi? Karena manusia kalau dilihat dari merasa paling benernya sendiri berarti atas kejahilan, kebodohan manusia ya. Dan Imam Mahdi alaihi salam. Ya, saat ini adik-adik sekalian, saat ini kenapa Islam terbagi menjadi beberapa kebagian? Karena masing-masing mengklaim bahwa dirinya benar. Padahal klaim tersebut adalah salah. Jadi masuk ke kategori ketiga tadi itu, kejahilan. Kejahilan manusia menyebabkan apa? Menyebabkan ketidakadilan di seluruh dunia, di seluruh agama kita. Yang satu mengklaim benar, yang satu mengklaim benar, akhirnya cekcok tuh. Akhirnya kapan percekcokan ini selesai?
Kapan percekcokan ini selesai? Ketika Imam Mahdi sebagai tonggak kebenaran muncul. Jelas adik sekalian, mana Imam Mahdi yang berhak nanti menjelaskan. Kamu benar, kamu salah. Begitu ya. Baik, berikutnya. Yang ke-9, menyebarkan berita hoax di media sosial termasuk bentuk kezaliman karena merusak hak orang lain untuk mendapatkan informasi yang benar. Nah, ini penting sekali juga. Bisa jawab? Ustaz. Siapa nih? Saya, Ustaz, saya. Siapa dulu, Kak Zainab? Mungkin boleh kasih kesempatan yang belum, Kak Muhammad Jawad. Oke, kata Kak Zainab, Kak Muhammad Jawad, silakan Kak Muhammad Jawad. Pernyataan nomor 9 betul Ustaz. Menyebarkan berita hoax di Baik, media kenapa sosial betul? kezaliman karena itu merupakan fitnah dan sangat merugikan orang lain. Baik, fitnah muncul karena apa? Kalau kita lihat dari 3 tadi itu sebab-sebab. Adanya berita hoax Ustaz. Dalam pandangan Ahlul Bait sifat Ada 3 tadi yang berkaitan erat ada dengan 3 yang membuat seseorang berbuat tidak adil. Apa aja? Nabi, maka manusia akan berada dalam ketidakpastian yang tidak adil, apakah benar atau salah. Siapa dia? Baik, Kak Muhammad Jawad bisa jelaskan dulu. Kenapa orang menfitnah? Karena di media sosial. Karena yang pertama mungkin karena egonya dia. Karena keinginan dia yang belum terpenuhi. Yang kedua karena egonya. Yang ketiga karena kejahilan dia. Kebodohan dia akhirnya memfitnah orang lain. Jelas ya, Kak Jawad? Baik, yang terakhir. Dalam pandangan Ahlul Bait, sifat adil Allah berkaitan erat dengan konsep imamah, yaitu kepemimpinan. Karena jika Allah tidak menunjuk imam setelah Nabi, maka manusia akan berada dalam ketidakpastian yang tidak adil. Benar apa salah? Benar, Ustaz. Saya Benar, jawab. benar. Baik. Siapa yang jawab, Kak Zainab nih? Kira-kira siapa duluan? Kak Hazura Lazuardi. Kak Hazura Lajuardi lagi. Silakan Kak Hazura. Bisa dijelaskan alasannya. Karena setelah setelah Rasulullah wafat, pastinya yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pemimpin selanjutnya adalah keturunan para nabi, yaitu Nabi Muhammad. Karena kalau nggak ada mereka, manusia itu kayak mecah-mecah, Ustadz. Kayak mereka itu ngerasa ada yang paling benar, jadi mereka itu harus membutuhkan seorang pemimpin yang kayak suci dan gak punya dosa, dan harus diyakini bahwa pemimpin itu benar-benar emang harus diikutin untuk menjadi petunjuk bagi mereka ke jalan yang benar. Betul sekali. Baik, intinya ada satu orang yang sama seperti Nabi, ya, Kak Lazuardi, siapa? Kak Hazura, ya, Kak Hazura. Ada satu orang yang seperti Nabi, dia tidak pernah salah, sehingga ketika mengajak orang lain, maka dia selalu diikuti. Bisa omongannya itu selalu dipegang oleh orang lain. Intinya seperti itu. Baik, kita kembali kepada slide nomor 17, Kak. Minta tolong. Ada penutupan daripada slide nomor 17, di mana sikap kita setelah ini apa saja, teman-teman sekalian. Baik, mulai saat ini perlu adik-adik bersikap setelah kita mengetahui bahwa ternyata ada 3 hal besar yang bisa memunculkan ketidakadilan dalam diri kita. Yang pertama apa? Yang pertama, keinginan. Yang kedua, ego. Dan yang ketiga, kebodohan. Nah, ingat, ketika kita menjaga ketiganya, mulai saat ini kalian harus menjaga 3 hal tersebut. Kalian harus menjaga keinginan kalian. Yang kedua, harus menjaga ego kalian. Dan yang ketiga, harus menjaga kepintaran kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak berbuat zalim, tidak berbuat semena-mena kepada orang lain ataupun kepada makhluk lain. Jelas adik-adik sekalian? Baik. Insya Allah demikian. Terima kasih untuk slide berikutnya.
terima kasih banyak terima kasih sudah ikut serta dalam kajian sore hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kehidupan adik-adik dalam mengarungi dunia digital yang saat ini adik-adik hadapi, terutama dalam dunia digital ya. Walaupun dalam diri sendiri juga sering kita lupakan. Ada 3 hal tadi yang kita hadapi. Yang pertama, dalam bermedia sosial, dan yang kedua, dalam bersosial kepada teman kita, kepada teman adik sekalian, dan yang ketiga, pada diri adik-adik sendiri. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Waktunya sudah juga habis. Mohon maaf atas kesalahan. Mungkin banyak kata yang Ustadz sampaikan. Ustadz minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya berikan kembali kepada Kak Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Harun atas ilmu yang telah disampaikan. Jadi untuk tadi yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaannya itu mendapatkan hadiah atas nama Kak Safinatun Najah, Kak Fatimatain, dan Kak Hazura. Untuk kakak yang sudah disebutkan, boleh kirim alamat ke nomor DM ya, ada di grupnya. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada dikasih kesempatan 2 penanya ke Ustadz Harun. Mungkin ada materi tadi yang belum jelas. Boleh raise hand ya yang mau bertanya. Silakan Bu Yana, ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi? Saya ingin bertanya dan Kak Safinatun Najah. Mungkin boleh Kak Safinatun Najah terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Ini mungkin agak mungkin pada bertanya ini juga belum mendapat jawaban yang pas dari siapapun. Nah, hari ini kita semua belajar soal keadilan. Tapi saya ingin bertanya, kenapa ya Ustadz, wanita yang menghadapi musibah seperti dirinya kena rape atau diperkosa orang, dan akhirnya hamil, akhirnya dia hamil. Nah, anak yang dia kandung itu berwalikan ibunya. Dan saya dengar ayahnya pun tidak wajib untuk menafkahi anak itu. Jadi bentuk keadilan di sini gimana ya Ustadz? Wanita itu kan akan menanggung malu, trauma seumur hidup, dan dia harus menafkahi anaknya. Anaknya juga menanggung malu atas kejadian yang bukan dia inginkan, bahkan ibunya inginkan. Atas kejadian itu juga pelaku itu kebanyakan tidak dihukum dengan benar. Dan kebanyakan orang-orang juga menyalahkan para korban. Nah, sedangkan si pelaku ini dia bisa hidup bebas, walaupun dia sudah pernah di penjara pun kebanyakan ada beberapa yang masih menerima dia di pekerjaan. Nah, sedangkan si perempuan ini masih harus menanggung malu seumur hidupnya, dan mungkin dia trauma seumur hidup. Nah, di sini saya bertanya, di mana ya Ustadz keadilan Allah di kejadian ini? Sedangkan wanita tersebut itu sudah menanggung malu, trauma, dan masih anak itu dan harus menafkahi juga. Terima kasih Ustadz, saya harap saya mendapatkan jawaban yang mungkin ingin saya dengar dan pas menurut saya. Baik, terima kasih Kak Safinatun Najah. Cukup ya satu orang Kak Zainab? Mungkin ini jawaban, waktunya juga sudah lanjut. Mungkin saya jawab. Singkat saja Kak Najah, Safinatun Najah. Baik Kak Safinatun Najah, kita sudah bahas tadi terkait dengan masalah keadilan ini. Semuanya kesewenang-wenangan itu muncul dari 3 hal.
Yang pertama karena apa? Yang pertama karena apakah Safinatun aja? Kata Imam Ali. Dari kebodohan. Ya, itu kebodohan yang ketiga. Dari keinginan diri sendiri. Ya, betul. Keinginan. Yang kedua karena ego. Dan yang ketiga karena kebodohan. Bodohan. Nah, baik. Ketiganya ini muncul kepada siapa? Entah itu korban, entah itu pelaku. Kak Safinatun aja. Benar nggak? Dua orang ini kadang melakukan tiga-tiganya atau salah satu dari ketiganya. Akhirnya menimbulkan ketidakadilan dari satu hal di sini sebagai korban misalnya perempuan. Nah, karena keadaan dunia saat ini memang demikian, di mana kita menghadapi pemerintahan yang tidak Islami. Benar Kak Safinatun aja? Benar sekali. Nah, tidak Islami dan juga undang-undangnya tidak pro kepada perempuan, bentuk letak keadilan Tuhan itu di mana? Kata Kak Safinatun aja. Nah, saya jawab, bentuk keadilan Tuhan itu Allah sudah menurunkan Imam Mahdi yang pertama. Sudah menurunkan utusan, di mana zaman kita adalah Imam Mahdi. Benar? Masalahnya semua tidak mengakui Imam Mahdi. Saya yakin 100%. Kalau Imam Mahdi muncul saat ini pasti dia dibunuh. Benar Kak Safinatun aja? Benar. Nah, manusia belum siap untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Itu yang pertama. Jadi Allah sudah bersikap adil Kak Safinatun aja. Kesalahan ada dalam diri manusia. Tadi Kak Safinatun aja posisikan orang yang berbuat zalim itu satu orang yang melubangi perahu, akhirnya seluruh perahu tersebut tenggelam. Jelas? Jelas. Nah, baik. Yang kedua, bentuk keadilan Tuhan itu apa? Bentuk keadilan Tuhan itu hari kiamat, Kak Safinatun aja. Makanya keadilan ini itu adalah salah satu dasar yang ada dalam diri kita, tema dasar yang ada dalam diri kita selain keyakinan kita pada Tuhan, keyakinan kita kepada Rasul, keyakinan kepada para imam, dan juga keyakinan kita pada hari kiamat itu berdasarkan pada keadilan. Nah, Allah, mereka-mereka yang tidak mendapatkan keadilan di dunia ini harus ada di dunia lain mendapatkan keadilan, seadil-adilnya. Jelas Kak Safinatun aja? Jadi Jelas. dengan cara apa? Dengan adanya hari pembalasan. Nah, itu adalah bentuk keadilan yang tidak bisa disemena-menakan lagi oleh manusia. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kamu akan berbuat baik pada diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat buruk, maka keburukan akan kembali pada diri kamu sendiri. Jadi nanti orang yang korban pun yang menjadi korban akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya di hari kiamat kalau tidak di dunia ini mendapatkan keadilan. Jelas Kak Safinatun aja? Jelas Ustadz. Baik, insya Allah demikian yang dapat saya jawab sekilas saja karena waktunya habis ya, waktunya sudah terlalu mepet. Mungkin itu aja ya jawaban dari saya Kak Safinatun aja. Baik Ustadz, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, sama-sama Kak Safinatun, pertanyaan yang luar biasa juga ini. Saya kembalikan kepada Kak Zainab lagi. Baik, terima kasih Ustadz dan terima kasih Kak Safinatun aja. Terima kasih banyak karena telah mengikuti sesi ini hingga akhir. Kami berterima kasih kepada Ustadz Harun dan seluruh peserta yang telah hadir. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum mengakhiri Zoom ini, teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link kehadiran di Zoom ini ada di kolom chat ya teman-teman. Sebelum mengakhirinya, Ustadz, kami persilakan untuk memberikan penutup dan doa penutup.
Baik, kita terima kasih waktunya. Kita akhiri kajian kita hari ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa mengikuti suri tauladan kita, Rasulullah dan Ahlul Bait dalam menegakkan keadilan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyyikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Ya Allah, aku memohon kepadamu keadilan di dunia dan akhirat. Jadikan kami hamba yang adil. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Ustadz Harun dan seluruh peserta yang telah hadir di ruang virtual ini. Mari kita bertemu kembali dalam acara kelas online keislaman untuk anak dan remaja berikutnya yang diselenggarakan oleh Dana Mustadafin. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di ruang obrolan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada semua. Kelas telah berakhir. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dalam hati kita. Mari kita terus belajar tanpa henti di kelas online. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.